Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Syahraini Nafilah dan teman saya Muhammad Nizar Fazari. kelompok 14 yang hari ini akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang medical imaging yang disusun oleh kelompok 1 oleh Kak Naili Sahadah dan Kak Latifah. Mungkin boleh di next. Oke, untuk yang pertama di sini adalah menjelaskan tentang modalitas pada medical imaging, di mana ada radiografi umum, fluoroskopi, mamografi, CT scan, MRI, ultrasonografi, ultrasonografi Doppler, pencitraan kedokteran nuklir, pencitraan planar kedokteran nuklir, SPECT, PET, modalitas pencitraan gabungan, dan image properties. Selanjutnya, untuk yang pertama ada radiografi umum, di mana radiografi itu dilakukan dengan sumber sinar X di satu sisi pasien dan detektor sinar X biasanya datar di sisi lainnya. Pulsa sinar X akan berdurasi pendek dan biasanya kurang dari setengah detik, dipancarkan oleh tabung sinar X. Sebagian besar sinar X kemudian akan berinteraksi dengan pasien, dan beberapa sinar X-nya lagi akan melewati pasien dan mencapai detektor, di mana gambar radiografi terbentuk. Jadi detektor itu adalah gambar dari radiografi akan terbentuk. Kemudian gambar radiografi ini akan berguna untuk indikasi medis yang sangat luas, termasuk diagnosis patah tulang, kanker paru-paru, gangguan kardiovaskuler, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya ada fluoroskopi, di mana fluoroskopi ini merupakan sistem yang menggunakan detektor sinar X juga. Jadi fluoroskopi ini mampu menghasilkan gambar dalam urutan waktu yang cepat dan real time. Fluoroskopi biasanya digunakan untuk membuat film sinar X dari anatomi tubuh yang bergerak, seperti jantung atau kerongkongan. Oke, untuk selanjutnya ada mamografi. Mamografi adalah radiografi payudara dan dengan demikian merupakan jenis pencitraan proyeksi transmisi. Untuk menonjolkan kontras pada payudara, mamografi menggunakan energi sinar X yang jauh lebih rendah daripada radiografi umum lainnya. Selanjutnya ada CT scan. CT adalah teknik transmisi yang menghasilkan gambar irisan jaringan pada pasien. Keunggulan dari CT scan sendiri itu dibandingkan radiografi adalah kemampuannya untuk menampilkan irisan 3 dimensi dari anatomi yang diinginkan, serta dapat menghilangkan superposisi struktur anatomi dan dengan demikian menyajikan tampilan anatomi rinci yang tidak terhalang kepada dokter. Kemudian, untuk CT scan itu merupakan detail anatomi yang luar biasa seperti ditunjukkan pada gambar. Yang gambar A itu merupakan gambar sagittal, gambar B merupakan koronal, dan C adalah aksial dari pemindaian CT abdomen panggul. Dengan injeksi bahan kontras beriodium, CT angiografi atau CTA dapat dilakukan. Di sini gambar yang D itu menunjukkan CTA kepala. Kemudian untuk analisis urutan gambar temporal memungkinkan penilaian perfusi. Dari gambar E menunjukkan peta berkode warna yang sesuai dengan volume darah pada pasien yang sedang menjalani evaluasi untuk dugaan kecelakaan cerebrovaskuler atau stroke. Kemudian yang gambar F itu pemrosesan gambar dapat menghasilkan representasi 3 dimensi berwarna semu dari anatomi dari data CT. Lalu selanjutnya ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging, di mana pada MRI pasien ditempatkan dalam medan magnet dan denyut gelombang radio dihasilkan oleh antena kumparan yang diposisikan di sekitar pasien. Proton pada pasien akan menyerap gelombang radio dan kemudian memancarkan kembali energi gelombang radio ini setelah jangka waktu yang bergantung pada sifat magnetik jaringan yang bergantung pada spasial. Gelombang radio yang dipancarkan oleh proton pada pasien dideteksi oleh antena yang mengelilingi pasien. MRI menghasilkan serangkaian gambar tomografi yang menggambarkan irisan melalui pasien, di mana setiap titik dalam gambar bergantung pada sifat
mikromagnetik jaringan yang sesuai dengan titik tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nizar. Oke, selanjutnya yaitu ultrasonografi. Ultrasonografi menggunakan energi mekanis dalam bentuk suara frekuensi tinggi, ultra, dapat digunakan untuk menghasilkan gambar anatomi pasien. Pulsa suara berdurasi pendek dihasilkan oleh transducer ultrason yang bersentuhan langsung dengan jaringan yang sedang dicitrakan. Selanjutnya ada Doppler ultrasound. Pengertian dari Doppler ultrasound adalah pemeriksaan medis yang bersifat non-invasif, tidak memasukkan benda ke dalam tubuh, dengan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi ultrasonik untuk mengevaluasi kondisi pembuluh darah dan penggerakan aliran darah di dalam pembuluh darah seseorang. Jenis-jenis dari Doppler ultrasound yaitu ada color USG Doppler, Spectral USG Doppler, Power Doppler, Transcranial USG Doppler, Duplex Doppler. Fungsi dari USG Doppler untuk mendiagnosis penyakit terkait pembuluh darah. Selanjutnya ada Nuclear Medicine Imaging, yaitu suatu bentuk pencitraan fungsional yang memberikan informasi mengenai kondisi fisiologis pasien. Contohnya talium cenderung terkonsentrasi pada otot jantung yang normal, tetapi pada area yang mengalami infark atau iskemik, talium tidak terkonsentrasi dengan baik. Selanjutnya ada nuclear medicine planar imaging, yaitu gambar proyeksi karena setiap titik pada gambar mewakili aktivitas radioisotop di sepanjang garis yang diproyeksikan melalui pasien. Gambar nuklir planar pada dasarnya adalah peta 2 dimensi dari distribusi radioisotop 3 dimensi dan sangat membantu dalam evaluasi sejumlah besar kelainan. Selanjutnya ada single photon emission computed tomography atau SPEC, yaitu bagian tomografi dari pencitraan planar kedokteran nuklir, seperti halnya CT yang merupakan bagian tomografi dari radiografi. Gambar SPEC memberikan informasi fungsional diagnostik yang mirip dengan pemeriksaan planar nuklir. Namun, sifat tomografinya memungkinkan dokter untuk lebih memahami distribusi agar radioaktif yang tepat dan membuat penilaian yang lebih baik terhadap fungsi organ atau jaringan tertentu di dalam tubuh. Selanjutnya ada positron emission tomography atau PET. Teknik pemeriksaan radiologi non-invasif yang menggunakan radiofarmaka untuk menggambarkan fungsi metabolisme molekuler tubuh pasien secara 3 dimensi. Pemindahan positron emission tomography atau PET menggunakan cincin detektor yang mengelilingi pasien dan memiliki sirkuit khusus yang mampu mengidentifikasi pasangan proton yang dihasilkan selama pemusnahan. Selanjutnya ada combined imaging modalities atau penggabungan modalitas, menggabungkan sistem pencitraan kedokteran nuklir SPEC atau PET dengan sistem pencitraan lain yang memberikan definisi anatomi yang lebih baik, CT atau MRI, memungkinkan terciptanya gambar yang menyatu, memungkinkan lokalisasi anatomi kelainan dan koreksi gambar emisi untuk pelemahan. Selanjutnya ada image properties, yaitu salah satunya kontras. Kontras dalam gambar dimanifestasikan sebagai perbedaan dalam nilai skala abu-abu dalam gambar. Gambar dengan warna abu-abu yang seragam tidak memiliki kontras, sedangkan gambar dengan transisi yang tajam antara abu-abu gelap dan abu-abu terang menggunakan kontras yang tinggi. Berbagai modalitas penciptaan yang diperkenalkan di atas menghasilkan kontras dengan menggunakan sejumlah bentuk energi yang berbeda-beda, dengan berinteraksi di dalam jaringan pasien berdasarkan sifat fisik yang berbeda. Selanjutnya ada resolusi spasial. Resolusi spasial adalah
resolusi yang mengacu pada kemampuan untuk melihat detail kecil, dan sistem pencitraan memiliki resolusi spasial yang lebih tinggi jika dapat menggunakan keberadaan objek yang lebih kecil di dalam gambar. Resolusi spasial yang membatasi adalah ukuran objek terkecil yang dapat diselesaikan oleh sistem pencitraan. Oh, untuk kelompok 14 presentasi dari kami, sekian. Untuk selanjutnya tanya jawab. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab, di mana di sini ada 10 soal, 5 soal akan saya tanyakan ke teman saya. Dari Nizar udah siap? Siap? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan modalitas radiologi diagnostik? Modalitas radiologi diagnostik adalah berbagai teknik pencitraan medis yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau kondisi dalam tubuh. Modalitas ini termasuk sinar X, CT scan, MRI, USG, dental, dan fluoroskopi, yang membantu dokter memvisualisasikan struktur dan fungsi organ-organ dalam tubuh. Oke, untuk Apakah pertanyaan benar? benar. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara sinar X dan CT scan? Sinar X menggunakan radiasi elektromagnetik untuk mengambil gambar dari bagian tubuh tertentu, terutama tulang. CT scan di sisi lain juga menggunakan sinar X, tetapi dalam bentuk pemotongan atau irisan, memungkinkan gambar 3 dimensi yang lebih detail dan informasi lebih lanjut tentang jaringan lunak seperti otak atau organ dalam. Oke, baik. Selanjutnya untuk soal nomor 3, bagaimana MRI menghasilkan gambar tubuh? MRI atau Magnetic Resonance Imaging menghasilkan gambar menggunakan medan magnet kuat dan gelombang radio. Medan magnet menyebabkan proton di dalam tubuh beresonansi. Sinyal yang dipancarkan oleh proton ini ditangkap dan diolah oleh komputer untuk menghasilkan gambar detail struktur jaringan tubuh. Oke, baik. Untuk selanjutnya soal nomor apa kegunaan dari ultrasonografi atau USG dalam radiologi diagnostik? USG USG menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar dari bagian dalam tubuh. Ini sering digunakan untuk memeriksa organ perut, jaringan lunak, pembuluh darah, serta pada kehamilan untuk memantau perkembangan janin. Oke, untuk soal yang terakhir untuk Nizar, apa fungsi agen kontras dalam modalitas radiologi? Agen kontras digunakan untuk meningkatkan visibilitas struktur tertentu atau organ dalam gambar radiologi. Agen ini menyerap atau memblokir sinar X atau sinyal MRI sehingga jaringan yang diberikan kontras tampak lebih jelas, membantu dalam identifikasi dan diagnostik. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari saya, apakah Ara sudah siap? Siap-siap. Oke, pertanyaan pertama, mengapa CT scan dianggap memiliki dosis radiasi yang lebih tinggi dibandingkan sinar X konvensional? CT scan itu dianggap memiliki dosis radiasi karena menggunakan sinar X pada bagian sudut di sekitar tubuh untuk membuat irisan gambar yang lebih detail. Karena pemaparannya berulang kali dari berbagai sudut, jumlah radiasi yang diterima pasien akan lebih tinggi dibandingkan dengan satu kali eksposur pada sinar X konvensional. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa fungsi utama dari radiologi dental dan kedokteran gigi? Oke, untuk fungsi utama dari radiografi dental itu digunakan untuk memvisualisasikan struktur gigi, tulang rahang, dan jaringan mulut untuk membantu dalam diagnosis kerusakan gigi, penyakit periodontal, infeksi, dan kondisi lain yang tidak terlihat secara langsung. Oke,
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana prinsip kerja fluoroskopi dan dalam kondisi apa biasanya digunakan? Oke, untuk fluoroskopi itu adalah teknik pencitraan yang menggunakan radiasi sinar X untuk memberikan gambar yang bergerak secara real time. Jadi, fluoroskopi ini sering digunakan dalam prosedur intervensi seperti kateterisasi jantung atau pemasangan alat bantu medis serta pemeriksaan sistem pencernaan dengan bantuan agen kontras. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa keuntungan utama MRI dibanding dengan CT scan? Keuntungan utama dari MRI itu tidak menggunakan radiasi pengion seperti CT scan, sehingga dianggap lebih aman untuk pemeriksaan pada anak-anak atau pemeriksaan berulang. Selain itu, MRI memberikan gambar jaringan lunak dengan resolusi yang lebih tinggi, sehingga cocok untuk evaluasi otak, sumsum tulang belakang, sendi, dan juga otot. Oke, pertanyaan yang terakhir, mengapa gadolinium digunakan sebagai agen kontras dalam MRI? Dan apa yang membuatnya lebih efektif? Gadolinium adalah elemen logam yang memiliki sifat paramagnetik yang membuatnya efektif sebagai agen kontras dalam MRI. Karena ketika disuntikan, gadolinium memperpendek waktu relaksasi proton dalam jaringan, sehingga menghasilkan peningkatan sinyal yang membuat jaringan atau area abnormal lebih terlihat pada gambar MRI. Oke, Oke, baik. Untuk presentasi yang kami sampaikan untuk materi pada kelompok 1 sudah selesai, berikut juga dengan tanya jawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Langsung ini enggak, Ra, recording